Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan dan kita takutkan di dalam menjalani hidup ini. Jika didapati kehidupan saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan, jika Tuhan mendapati hidup kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membela hidup kita. Sesuai kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Dia. Memang orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, orang-orang yang hidupnya berharap kepada Tuhan, bukan berarti dibebaskan dari segala masalah kehidupan. Justru orang-orang yang hidupnya memiliki hati yang takut akan Tuhan, orang-orang yang memiliki hati yang menghormati Tuhan, memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Sepanjang sejarah Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, mereka bukan dibebaskan dari masalah, justru mengalami masalah yang berat. Mereka akan mengalami ujian, tantangan, semua diizinkan Tuhan. Baik Abraham, baik Yusuf, baik Daud, dan yang lain-lain lagi. Mereka akan mengalami tantangan ujian yang berat. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan yang berat, Tuhan melepaskan mereka dari penderitaan. Seperti Sadrak, Mesakh, Abednego dilepaskan dari dapur api, dilepaskan dari mulut singa. Yusuf yang akhirnya menjadi raja tapi harus mengalami ujian. Bagaimana dia diuji dengan istri Potifar untuk melakukan perzinahan, tetapi Yusuf berhasil dari ujian itu. Baik Daud bisa mengampuni Raja Saul. Dia tidak bisa membunuh, tidak mau membunuh sekalipun tuh masih ada kesempatan, saudara. Dan banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab, mereka mengalami aniaya, mengalami penderitaan. Apalagi rasul-rasul di perjanjian baru, seperti Rasul Paulus, Petrus, dan murid-murid Tuhan yang lain, mereka mati martir. Begitu mengerikan kehidupannya. Di akhir hidupnya mereka harus dipenggal kepalanya, mati di atas kayu salib. Mereka disiksa, dianiaya, sampai nyawa mereka harus membayar semuanya karena pengiringannya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya di dalam menghadapi pencobaan belum mengeluarkan darah sesuai kebenaran Alkitab, bahwa ujian, tantangan, pergumulan hidup yang saudara alami itu tidak pernah menguji melebihi kekuatan kita, karena itu janji Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar jika saudara dan saya tetap setia bertekun kepada Tuhan. Akan janji Tuhan menjaga hidup dalam kebenaran, baik di dalam keadaan suka maupun duka. Saudara tugasnya sebagai orang percaya, umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, harus hidup di dalam kebenaran, yaitu tidak mau kompromi dengan dosa, tetapi mau hidup apa yang Tuhan inginkan, melakukan kehendak Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang hidup ini sebuah perjuangan. Orang-orang percaya semua yang ada di bumi ini, mereka akan mengalami kesusahan, penderitaan yang sama. Bahwa orang percaya di bumi ini bukan
dijanjikan bebas dari masalah, tapi di tengah-tengah masalah Tuhan itu hadir. Tuhan Yesus itu tidak akan membiarkan kita orang percaya. Kalau kita didapati memang sungguh-sungguh berharap, bergantung akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan sendiri yang akan membela kita. Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Tuhan sendiri akan menaruh belas kasih kepada Dia, karena janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya seorang diri. Itu janji Tuhan. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang agar mereka tetap dikuatkan, diteguhkan, agar di dalam menjalani hidup dia setia sampai akhir hidup dia. Saudara, tapi Tuhan memberi kehendak bebas. Kalau saudara sungguh-sungguh memang benar-benar berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan, berusaha hidup menyenangkan Tuhan, berusaha hidup melakukan apa yang Tuhan mau lakukan, maka sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan. Maka di tokoh-tokoh Alkitab akhir hidup mereka dibela Tuhan. Baik Abraham, baik Nuh, baik Yusuf, Daud, akhir hidup mereka akhirnya dibela Tuhan. Karena Tuhan berjanji, janji Tuhan itu tetap setia. Dia menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Jika kehidupan ini ada di dalam hidup saudara sampai saat ini, sesungguhnya tidak ada yang perlu kita takutkan, kita khawatirkan di dalam menjalani hidup ini. Karena janji Tuhan itu tetap sama dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia tidak akan mempermalukan, meninggalkan kita seorang diri. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Salam, terima kasih.